Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Ibu Zuratul Munas, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memberikan psikoedukasi tentang perkembangan manusia remaja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari saya sendiri, Aulia Natasha dengan NIM 2106200228. Kemudian ada Cut Azizul Aulia, Syahnas Mardatila, Sase Annaina Sarah, Fira Zulfa Fitriani, Rita Zahara, dan terakhir ada Rudini. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian psikologi dan materi psikologi akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, psikologi didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Nah, di sini ada 3 kata kunci nih, yaitu ilmu, perilaku, dan proses mental. Sebagai ilmu, psikologi menggunakan metode sistematis untuk mengamati perilaku manusia dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Perilaku adalah segala sesuatu yang dapat kita amati secara langsung. Sebagai contoh nih, ada 2 anak bermain di taman. Kemudian ada siswa belajar di perpustakaan. Ada bayi menangis dan lain-lain. Nah, proses mental adalah pikiran, perasaan, dan motif yang kita alami, namun tidak dapat diamati secara langsung. Nah, jadi psikologi itu bukan ilmu yang bisa membaca pikiran orang, tetapi ilmu yang mengamati perilaku dan proses mental seseorang. Kemudian apa aja sih materi yang ada dalam psikologi? Ada 2 materi dalam psikologi, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia. Di sini yang diteliti dan diamati adalah tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Yang kedua ada psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau yang disebut dengan psikologi hewan. Hewan loh ya. Psikologi ini meneliti dan mempelajari perilaku hewan, dan dari hasil penelitian tersebut dapat berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia. Jadi, titik fokusnya tetap adalah manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, ruang lingkup psikolog itu terbagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Yang umum itu mempelajari tentang kegiatan-kegiatan psikis manusia pada umumnya yang dewasa, normal, dan beradab. Sedangkan ruang lingkup psikolog khusus yaitu mempelajari tentang segi-segi khusus dari aktivitas manusia. Hal-hal yang menyimpang dari psikolog umum dibicarakan dalam psikolog khusus ini. Selanjutnya ada bidang-bidang psikolog, seperti psikolog eksperimental, yaitu yang mempelajari tentang metode penelitian, responden, serta alat ukur dan lainnya. Selanjutnya psikolog klinis, yaitu mempelajari tentang tingkah laku manusia secara detail. Selanjutnya ada psikolog perkembangan, yaitu mempelajari tentang perkembangan mental sejak usia dini. Selanjutnya psikolog pendidikan, yaitu pendekatan dan metode pendidikan yang sesuai dengan usia, populasi, dan lingkungan tersebut. Selanjutnya, peran ilmuwan dan latar belakang ilmuwan. Ilmuwan psikologi memiliki peran dalam bidang-bidang penelitian, seperti pengajaran, supervisi dalam pelatihan, pelayanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konsultasi organisasi, serta perancangan dan evaluasi program. Sedangkan untuk latar belakang ilmuwan psikologi ini ahli dalam bidang ilmu psikologi, dengan latar belakang pendidikan setara 1, setara 2, dan atau setara 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu murni atau yang biasa disebut dengan sains dan terapan. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan remaja merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan juga keterampilan motorik. Perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, remaja awal. Pada tahap ini remaja menginjak usia dari 10 sampai dengan 13 tahun. Yang kedua, remaja madya. Pada tahap ini remaja menginjak usia dari 14 sampai dengan 17 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir. Pada tahap ini remaja menginjak usia dari 18 sampai dengan 21 tahun. Perubahan fisik utama yang terjadi pada remaja yaitu pubertas dan juga perubahan pada otak. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki diantaranya yaitu pertumbuhan tinggi badan, testis membesar, suara menjadi lebih berat, mengalami ejakulasi dan juga mimpi basah, tumbuhnya rambut-rambut halus dan juga tumbuhnya jakun.
Sedangkan perubahan fisik yang terjadi pada remaja perempuan yaitu terjadinya menstruasi atau haid, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan payudara, dan juga tumbuhnya rambut-rambut halus. Selanjutnya yaitu otak remaja. Menurut para ilmuwan, otak remaja mulai matang pada usia 20 tahunan. Jika kita melihat otak dengan alat pencitraan, maka akan terlihat perbedaan antara otak dewasa dan juga otak remaja dalam mengambil keputusan. Berdasarkan perkembangan tersebut, remaja kerap menampakkan emosinya yang sangat kuat dan cenderung tidak dapat mengontrolnya. Perbedaan antara otak dewasa dan juga otak remaja bukan berarti remaja tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi mereka dapat melakukannya dengan panduan orang tua atau orang dewasa lainnya yang dapat berpikir secara matang. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan juga bahasa. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapat tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan satu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak, logis, dan idealis. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka sendiri, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Masa remaja awal sekitar usia 11 atau 12 sampai dengan 14 tahun. Transisi keluar dari masa kanak-kanak menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetisi kognitif dan juga sosial. Masa remaja adalah masa yang sangat menentukan, di mana pada masa ini mereka mengalami banyak perubahan fisik dan psikis. Usia remaja adalah usia yang sangat rentan terhadap masalah yang berkaitan dengan kondisi emosional. Ada beberapa aspek penting dalam perkembangan remaja, seperti pencarian identitas, peran orang tua, dan peran teman sebaya. Dalam pencarian identitas, mereka dihadapkan pada tantangan dan harus berjuang untuk menemukan siapa diri mereka dan kemampuan apa yang bisa mereka miliki. Pada masa ini, mereka sedang mencoba untuk melakukan hal baru, bereksperimen dengan dunia baru, dan mencoba skill-skill yang tidak pernah mereka lakukan. Ada sebuah teori yang mengemukakan bahwa identitas memiliki dua dimensi, yaitu eksplorasi dan komitmen, di mana pada saat eksplorasi mereka mencoba dan bereksperimen dengan dunia baru, kemudian memutuskan dunia mana nih yang akan mereka tepati, dunia mana yang ternyata cocok dengan mereka dan mereka senangi. Kemudian mereka berkomitmen dengan pilihan tersebut. Terpenting pada usia remaja yaitu mereka menemukan jati diri mereka, apa yang mereka senangi dan apa yang mereka tidak senangi. Maka karena itu pada usia remaja ada yang namanya pencarian identitas, yaitu di mana mereka mencoba hal baru dan mengeksplorasi berbagai kegiatan baru. Namun ingat, harus dalam kegiatan dan konteks yang positif. Pengaruh orang tua dan teman sebaya dalam masa remaja. Orang tua dan teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan remaja. Gaya pola asuh orang tua yang disukai mayoritas remaja adalah otoritatif, yaitu pola asuh dengan orang tua sebagai pengasuh, pendukung, dan responsif terhadap anak, tetapi tidak memberi batasan yang tegas. Selanjutnya, untuk membantu remaja dalam mencapai potensinya, peran penting orang tua adalah sebagai seorang manajer efektif, yaitu dengan menunjukkan informasi, membuat kontrak, membantu mengatur pilihan, dan memberikan arahan. Dengan mengasumsikan peran orang tua membantu para remaja untuk menghindari kegagalan dan membantu mengambil keputusan yang harus mereka hadapi. Meskipun remaja adalah waktu untuk membangun kemandirian, tetapi pengawasan orang tua secara efektif sangat penting. Pengawasan ini meliputi membantu pilihan remaja dalam lingkungan sosial, aktivitas sosial, dan teman-teman, serta usaha akademik yang dibuat oleh remaja. Orang tua juga dapat memberikan gambaran positif dan juga negatif, maka dari itu ketentraman dan kebersamaan keluarga juga penting untuk membangun pola pikir dan perkembangan remaja. Pengaruh orang tua dan teman sebaya berdampak positif juga berdampak negatif. Aspek signifikan dalam hubungan teman sebaya yang positif adalah memiliki satu orang teman atau lebih. Dari hubungan teman sebaya, remaja dapat belajar menjadi teman yang cakap dan pandai dalam berinteraksi sosial, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan keterampilan sosial. Meskipun demikian, beberapa teman sebaya dapat berpengaruh buruk terhadap remaja, seperti menyebabkan penakalan remaja, penyalahgunaan obat
dan depresi.